Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Mendongeng Bersama Tefoni? Semoga kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan, kebahagiaan, serta kesejahteraan senantiasa terlimpah untuk para sahabat semua dimanapun berada. Sebagaimana janji kami bahwa satu cerita lagi ya masih dari Jawa Timur. Setelah Joko Dolog, kemudian Asal Muasal Ketintang, dan yang ketiga kita sekarang masih di Jawa Timur. Ini tentang legenda asal mula Kalimas, masih cerita rakyat dari Jawa Timur. Sahabat channel Mendongeng Bersama Tefoni, cerita ini masih kami sarikan dari buku karya Ember Rahimsyah yang diterbitkan oleh CV Pustaka Agung Harapan. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari segala cerita. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari cerita rakyat yang sudah turun-temurun ini, untuk senantiasa menjaga kearifan lokal, untuk senantiasa menjaga cerita ini agar menjadi kekayaan budaya Nusantara kita yang akan kita turunkan kepada generasi berikutnya, dan semoga menjadi alat perekat pemersatu bangsa. Semoga menyatukan terus menyatukan kebinekaan kita. Dan kita akan selalu berprinsip serta berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika, bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua. Berikut kisah asal mula Kalimas, cerita rakyat Jawa Timur. Sultan Agung Raja Mataram sudah lama mempunyai keinginan mengusir Belanda dari tanah Jawa. Tetapi cita-cita luhur beliau banyak mengalami hambatan. Salah satunya adalah pemberontakan dari para adipati di pesisir yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Tentu hal tersebut membuat Sultan Agung kerepotan. Untuk mengusir penjajah Belanda yang sudah memiliki persenjataan lengkap itu, harus dibina rasa persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang diambil oleh Sultan Agung adalah menaklukkan kembali raja-raja di wilayah pesisir. Kerajaan pesisir yang pertama kali harus ditaklukkan adalah Kadipaten Surabaya. Pada waktu itu, Kadipaten Surabaya dikuasai Adipati Pangeran Pekik. Pangeran Pekik sudah tahu jika bala tentara Mataram sedang menuju ke Kadipaten Surabaya untuk menaklukkan Surabaya melalui mata-mata yang disebar di daerah-daerah. Paman Patih Suradigda, bala tentara dari Mataram sudah semakin dekat. Bagaimana persiapan pasukan kita? Tanya Adipati Surabaya kepada patihnya pada suatu pertemuan. Hamba sudah mempersiapkannya dengan matang, tuanku. Semua prajurit setiap hari sudah kami didik dengan olah keprajuritan yang tangguh, sehingga sudah cukup mampu mengusir orang-orang Mataram yang berniat menyerang kadipaten kita, ujar Patih Suradigda. Bagus, Paman. Lihatlah terus para prajurit itu biar makin hebat. Kita buktikan bahwa orang Surabaya tidak ingin jadi budak orang Mataram. Pertemuan itu tiba-tiba terhenti begitu seorang prajurit mata-mata datang melapor. Hai prajurit, ada apa kamu dengan tergesa-gesa menghadap kepadaku? Tanya Adipati Surabaya. Mohon ampun, tuanku. Hamba melaporkan bahwa bala tentara dari Mataram sudah mulai memasuki wilayah Kadipaten Surabaya, ujar prajurit tersebut. Apa? Mereka sudah memasuki daerah kekuasaanku tanpa izin. Berani sekali orang-orang Mataram. Paman Patih, segera siagakan semua prajurit untuk menghadapi mereka. Perintah Adipati Surabaya. Daulat, tuanku. Dengan segera
Patih Suradigda mempersiapkan semua prajurit pilihannya. Setelah berkumpul, semua segera diberangkatkan menuju perbatasan Kadipaten Surabaya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan dari Mataram. Tak dapat dielakkan lagi, pertempuran segera terjadi. Para prajurit dari Surabaya memang pilihan. Bagaimanapun hebatnya kemampuan dari pasukan Mataram, ternyata masih kalah tangguh dengan pasukan dari Surabaya. Saat itu, Patih Suradigda tengah berhadap-hadapan dengan Patih Mataram yang bernama Patih Kridanagara. Kedua orang ini tengah saling menantang. Mengapa hanya kamu yang menghadapiku? Mana Raja Mataram? Suruh dia maju untuk menghadapiku. Sesumbar Patih Suradigda. Besar mulut kau, memangnya kau siapa? Berani menentang rajaku. Aku Patih dari Surabaya. Namaku Patih Suradigda. Dan kau siapa? Tanya Patih Suradigda. Aku Patih dari Mataram. Namaku Patih Kridanagara. Mana Adipati Surabaya? Suruh dia ke sini. Kurang ajar kau. Patih Suradigda menerjang. Tetapi Patih Kridanagara dengan gesit menghindar. Kemudian balas menyerang dengan melakukan tendangan. Untunglah dapat ditangkis oleh Patih Suradigda. Pertarungan berlangsung dengan seru. Keduanya mengeluarkan segenap kepandaian yang dimiliki. Hingga pada suatu saat tendangan kaki Patih Suradigda berhasil mengenai perut Patih Kridanagara. Sehingga menyebabkan Patih Mataram itu terlempar beberapa tombak. Perutnya menjadi sakit sekali. Patih Kridanagara kalah dan pergi dengan dipapah oleh salah satu prajuritnya. Melihat Patih Kridanagara terkalahkan, para prajurit dari Mataram yang masih hidup segera berhamburan menyelamatkan jiwanya masing-masing. Mereka berlari-lari kembali ke perkemahan. Di sana Sultan Agung tengah menantikan laporan. Bagaimana Patih? Mengapa kamu? Tanya Sultan Agung cemas. Maafkan hamba tuanku. Hamba dikalahkan oleh Patih dari Surabaya. Bahkan sekarang pasukan kita kocar-kacir tak karuan. Memang prajurit dari Surabaya sangat terlatih. Hati Sultan Agung tidak senang melihat para pasukannya kalah melawan prajurit Surabaya. Bagaimanapun caranya, Adipati Surabaya harus kembali tunduk padaku. Prajurit mereka yang gagah berani sangat berguna nanti untuk mengusir kompeni Belanda. Kita harus merubah siasat untuk mengalahkan mereka, tuanku. Tiba-tiba, Patih Kridanagara menemukan akal. Bagaimana, Patih? Apa siasat yang kau maksud? Begini, tuanku. Semua orang di Kadipaten Surabaya itu selalu mengambil air minum dari Sungai Brantas. Kalau mereka tidak dapat minum dan tidak dapat mencari makan, mereka tentu akan menyerah dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita harus memasukkan kotoran apa saja ke Sungai Brantas dan mengepung Kadipaten Surabaya agar bantuan bahan makanan tak bisa masuk ke dalam kadipaten. Usul yang bagus, Patih. Sekarang juga kita laksanakan siasat itu. Segera Patih Kridanagara mengajak para prajuritnya untuk memasukkan segala kotoran ke dalam Sungai Brantas. Ada bangkai binatang, sampah-sampah, bangkai manusia, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Sementara itu, bahan makanan yang akan masuk ke Kadipaten Surabaya selalu diambil oleh para prajurit Mataram. Di dalam Kadipaten Surabaya, semua rakyat bingung. Persediaan air dan makanan mereka sudah hampir habis. Ada prajurit yang disuruh mengambil air di Sungai Brantas, tetapi prajurit itu kembali dengan tangan hampa. Mengapa kalian kembali dengan tangan kosong? Apakah Sungai Brantas kering tak ada airnya? Tanya Adipati Surabaya. Maaf tuanku, keadaan air di Sungai Brantas sangat menyedihkan. Warnanya kuning keemasan, pertanda sangat kotor dan tak layak untuk diminum. Jawab prajurit itu. Kali Brantas berubah menjadi Kalimas.
Lalu bagaimana kita menghilangkan rasa dahaga kalau tidak ada air? Mau mencari keluar dari wilayah Surabaya, prajurit Mataram telah mengepung kita. Kata Adipati Surabaya masyghul. Beberapa hari seluruh rakyat yang ada di Kadipaten Surabaya tetap bertahan tanpa makan dan minum. Akhirnya mereka tidak tahan dan menyerah kalah terhadap pasukan Mataram. Adipati Surabaya takluk di hadapan Sultan Agung, dan Sultan Agung pun diterima dengan baik di Kadipaten Surabaya. Sebenarnya niatmu untuk mempertahankan daerahmu itu baik, Adipati. Akan tetapi, aku hanya ingin mempersatukan seluruh kerajaan di pesisir untuk kuajak mengusir bangsa Belanda yang bermaksud untuk menjajah bangsa kita. Aku tidak bermaksud ingin menjajah, tetapi aku tidak bisa berjuang sendirian, kata Sultan Agung menjelaskan kepada Adipati Surabaya. Adipati Surabaya mengangguk-angguk tanda mengerti, dan karena pada waktu itu Kali Brantas atau Sungai Brantas berwarna kekuning-kuningan akibat kotoran yang dimasukkan oleh para pasukan Mataram, Kali Brantas kemudian disebut-sebut dengan nama Kalimas. Demikian teman-teman, legenda asal mula Kalimas, cerita rakyat dari Jawa Timur. Mudah-mudahan kita semua mampu mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa persatuan dan kesatuan lebih penting untuk kemerdekaan, untuk segala kebaikan, untuk segala cita-cita yang ingin kita tuju. Demikian cerita ini ya teman-teman. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat channel Mendengung Bersama Tefoni, kami segenap kru mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.